ikhtiar. Ikhtiar kita besar nggak? Kita ingin anak ini jadi ulama, tapi gurunya nggak militan. Gini dikit, ya udahlah. Gini dikit, susah, payah. Ini nggak ada, itu nggak ada. Nggak ada pulsa, HP-nya madet. Ini yang nggak bisa. Jadi yang di list itu kekurangan aja. Itu nggak militan namanya. Kalau guru militan, ini nggak ada ini, solusinya ini. Ini nggak bisa ini, solusinya begini. Ini nggak ada ini, solusinya begini. Itu namanya guru militan. Guru militan itu tidak berhenti hanya karena tidak ada sesuatu yang untuk menunjang pendidikan. Bayangkan ibu-ibu sekalian, tahap awal Bait Qur'ani ini. Siswa tanpa kelas, tanpa asrama, tanpa bangku, tanpa meja, tanpa papan tulis, tanpa semuanya. Itu bisa berjalan. Dan masa itu kita bisa menerobos Hafiz Indonesia 2013. Masa itu. Jadi ikhtiar dioptimalkan. Jadi kalau para kepsek dengar gurunya nggak militan, itu bukan guru ulama besar itu. Kalau guru banyak sekali alasannya. Semua bisa jadi alasan. Kalau mau jadi alasan, semua bisa jadi alasan. Tapi kalau kita ke gambar, kita ini akan melahirkan ulama besar. Bukan satu orang ulama besar. 1 juta ulama besar. Maka ngantuk jadi hilang. Lapar jadi kenyang. Sakit jadi sehat. Karena apa? Karena kita menyingsingkan lengan badan kita. Ikhtiar dioptimalkan. Kalau sampai ada misalnya guru lupa misalnya jam ngajar gitu ya. Nah, itu diperhatikan. Ya. Masih abai. Jangan sampai masih abai. Abai dalam banyak hal. Terus yang kedua, ilmu. Kita mau melahirkan ulama besar. Bukan 1 ulama besar, tapi 1 juta ulama besar. Untuk itu, maka kita selalu meningkatkan keilmuan kita. Agar kita dipandang layak oleh Allah. Untuk berdakwah itu, kita tidak menunggu banyak ilmu. Tetapi dakwah itu menuntut kita untuk mencintai ilmu dan mencari ilmu terus. Kalau kita pengemban dakwah sejati, maka tak pernah berhenti kita untuk mencari ilmu. Karena dakwah itu butuh ilmu. Karena hakikat dari berdakwah itu adalah berbagi ilmu. Ilmu apa aja tingkatkan. Ustazah bisa lihat kekurangan ustazah apa. Nah, list kekurangan ustazah apa dalam pengajaran. Apa kekurangan ustazah? Ustazah list. Ustazah bisa cari buku, cari ceramah-ceramah, cari di Google, cari di mana. Sekarang gampang. Bisa meningkatkan ilmu. Nah, kalau di Google ustazah carinya jurnal. Ya, jangan tulisan biasa, tapi jurnal yang dibaca. Biasakan ustazah itu punya buku. Nanti para kepsek, ya, Ana berharap sebetulnya Ana kan sudah pernah minta buku Bait Qur'ani diresum. Nah, cobalah sekarang ditugaskan 1 minggu diresum 1 bab. Bukan 1 buku, 1 bab. Ya, resum 1 bab. Buku Born to be Star. Diresum. Diresumnya jangan di WA, di buku yang rapi nulisnya. Apa pakai peta konsep.
yang rapi banget. Kalau ustazah menulis, ustazah pasti membaca. Kalau ustazah menulis, ustazah pasti membaca dan ustazah memahami. Tapi kalau ustazah membaca, belum tentu ustazah menulis. Ya. Nah, maka tadi ya Ustazah Aisyah tugaskan para guru rumpun RA meresum 1 minggu 1 bab buku Bu Nurul itu diresum. Ya. Nah, nanti capsek yang dikumpulkan sama capsek, dinilai sama capsek. Ya. Itu bentuk mencintai ilmu. Dari situ nanti para guru akan dibiasakan. Bu Nurul akan rekomendasi buku lain lagi. Kayaknya dulu kita pernah beliin juga ya buku Prophetic Parenting, pernah dibeliin nggak Ustazah dulu satu-satu? Enggak pernah ya? Ustazah. Tahap awal ya? Guru awal ya? Iya, guru awal. Ya, itu dulu ya. Nah, jadi kita harus berbekal ilmu. Ustazah, ana saja dalam kondisi seperti ini, ana masih tetap belajar. Banyak hal. Dalam posisi sekarang ini aja banyak hal yang ana belum tahu. Banyak sekali. Misalnya, sekarang misalnya masa corona. Ana mulai berpikir, ana banyak nggak mengerti tentang kesehatan. Sementara ana berhadapan dengan para santri. Mulai ana beli buku kesehatan menurut Rasulullah, buku kesehatan dalam Islam, pokoknya buku-buku kesehatan semua. Tadi ana bilang kan, Ustazah list apa yang Ustazah nggak tahu, ya kan? Nah, terus ana kumpulin tuh jurnal tentang macam-macam tuh, tentang kesehatan. Karena lagi tuh, buku anak kan lebih fokus ke pendidikan anak usia dini kan. Belum begitu banyak tulisan anak. Baru 2 tahun yang lalu anak menulis tentang remaja. Nah, artinya banyak hal yang harus anak baca tentang remaja. Makanya anak kumpulin semua tentang pernak-pernik dunia remaja, semuanya gitu. Nah, begitu juga. Ya, begitu juga Ustazah semuanya. Ustazah mau tahu tentang apa gitu. Nah, cobalah beli bukunya. Ya, coba baca di jurnal di mana. Atau Ustazah masih takut dengan buku-buku tebal ya. Nah, belilah buku tipis-tipis, buku saku ya. Buku-buku saku yang kecil-kecil, dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, itu ya. Nah, jadi mencintai ilmu itu Ustazah, ya ilmu itu diikat dengan apa? Ditulis ya. Ustazah bisa tulis resum buku. Yang kedua, Ustazah bisa tulis ceramah-ceramah Ustadz. Itu Ustazah tulis tuh. Apa aja ceramah-ceramah Ustadz, siapa yang Ustazah dengar atau mawa, nah Ustazah tulis. Nah, itu ilmu diikat dengan menulis. Saya perhatikan betul tuh. Ya, saya nggak pernah bilang tuh, saya lihat aja. Setiap kali ana mawa, Ustazah Zainab itu pasti pegang buku sama pulpen. Datang nggak dia sekarang? Mana dia? Nggak datang dia sekarang. Ada dia? Ada, Bu Enap. Mana ya Ustazah Enap? Nggak ada ya? Nah, itu setiap mawa dia duduk itu pasti dia bawa buku sama pulpen. Dicatatnya. Nah, itu sudah apa ya? Sudah jadi akhlaknya dia gitu. Nah, sekarang yang belum terbiasa ya, kalau dengar orang berceramah atau kajian, biasakan tuh buku
ya, buku sama pulpen disiapin nulis. Satu lagi Bu Uun, tuh Bu Uun. Bu Uun itu sampai kalau saya mau tahu ceramah Ustadz Habib, maka saya pinjemnya tulisan Bu Uun. Lengkap betul tulisan Bu Uun itu. Dari awal Ustadz Habib ceramah sampai itu rapi tulisannya. Ada lagi jemaah Ustadz Habib itu dia nggak nulis, tapi dia punya rekaman itu. Dari tahun berapa ceramah Ustadz Habib itu direkam lengkap itu rekamannya. Saya kaget itu sudah berapa tahun, saya kaget dia ngumpulin itu. Terus kalau Bu Nur mau ambil aja katanya. Nah, jadi ilmu itu diikat. Coba Ustazah bayangkan. Ya. Tulisan ceramah kajian Imam Syafi'i menjadi sebuah kitab besar namanya Ar-Risalah. Jadi tulisan-tulisan ceramah guru itu. Yang kedua, ringkasan. Jadi misalnya ada buku tuh, mukhtasar. Kalau dalam buku ada di depannya mukhtasar, berarti ringkasan. Buku yang diringkas. Nah, ringkasan buku pun jadi buku. Itu orang dulu. Ceramah gurunya dicatat jadi buku. Buku gurunya diringkas jadi buku. Ringkasan gurunya dijabarkan oleh dia, atau buku gurunya dijabarkan oleh dia, namanya sarah. Sering dengar nggak? Kitab sarah apa gitu? Sarah Arba'in, sarah Bulughul Maram, iya nggak? Nah, ada yang mukhtasar Bukhari, ringkasan kitab Imam Bukhari. Itu ringkasan. Nah, orang dulu begitu. Makanya cintai ilmu tadi. Dengan apa kata Bu Nur? Dengan belajar. Dengan membaca. Dengan menulis. Menulis tadi apa? Mengikat. Apa yang ditulis? Kajian, ceramah, meringkas buku. Itu bisa. Dengan meningkatkan keilmuan. Yang ketiga, ibadah. Kalau cita-cita kita besar, maka ibadah kita pun harus kuat. Jadi kalau visi hidup kita besar, maka kedekatan kita kepada Allah itu pun harus besar usahanya. Kita harus betul-betul berupaya agar posisi kita ini sangat dekat sama Allah. Sehingga visi itu terlalu kecil bagi Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, maka visi itu kecil. Karena apapun keinginan kita, insya Allah Allah wujudkan. Tak ada doa yang tertolak kala tahajud. Gurunya ulama besar. Bangunlah sholat tahajud. Witir. Pastikan semua guru. Janganlah lagi ada dalih misalnya. Malu anak takut nggak ikhlas. Dengan satu orang nanti yang begini, ada teman yang perlu dibina. Jadi gagal program ini. Coba kalau kepala sekolah punya ruang untuk pelaporan misalnya, tahajud apa-apa. Kenapa Bu Nurul membiasakan ini? Karena Bu Nurul lihat guru-guru masih banyak. Boleh dikatakan 60% itu. Saksiyah Islamiahnya masih kurang. Kedekatannya sama Allah masih kurang. Makanya perlu kepala sekolah, betul-betul guru dimutabaah dengan baik. Saksiyah Islamiahnya. Perhatikan matanya. Matanya warna biru. Apa mata manusia? Apa mata kuning? Apa mata merah? Mata ikan koki? Perhatiin. Jangan sampai nanti guru penghafal Quran,
nanti misalnya alisnya ditato. Jangan sampai. Itu kan namanya saksi ya yang mencolok. Itu tolong diperhatikan. Ya, tolong sekali ibadah. Mungkin anak murid itu bandel. Mungkin masih ada pasukan dari ustazah itu yang tidak terikat dengan hukum Allah. Diperhatikan. Terlalu intervensi bait Qurani itu. Iya. Dakwah itu mengintervensi kita dalam setiap lini. Jenderal dakwah itu harus memperhatikan prajurit-prajurit di belakangnya. Agar penaklukannya betul-betul berhasil. Keridoannya, apa yang diridoinya, apa yang dibencinya harus diperhatikan. Nah, ini kucing dulu takut. Inilah Indra. Buang pinjam. Maaf ya, ada kucing tadi. Jadi ibadah kita, sodako, ya, dibiasakan. Walaupun rezeki kita tidak banyak, diniatkanlah sodako. Setiap dapat misalnya rezeki, jangan dulu dipotong untuk yang lain. Langsunglah, langsung dibiasakan. Jangan disentuh dulu untuk yang lain. Langsung diambil dulu sodako. Yang diutamakan apa? Kalau masih hidup orang tuanya didulukan. Ya. Jadi uang untuk orang tua itu, ya kalau kita perempuan sedekah kita ke orang tua kita. Nah, yang lebih awal kita sedekah ke orang tua. Belum uang dipergunakan untuk apa-apa. Sudah dipisahkan. Dan kita belanjakan dulu baru nanti sisanya berorang tua habis. Awalan udah dipisahkan. Duluan. Baru nanti untuk apa lagi sedekah. Jadi investasi akhirat didahulukan. Itu gurunya ulama besar. Insya Allah nanti Allah luaskan rezeki buat kita semuanya. Terus doa. Perbanyak doa. Lagi kosong waktu doa kepada Allah. Perbanyak zikir. Kalau puasa, jangan tidak berdoa. Puasa Senin Kemis. Mulai dari kita, jangan enggak sahur ya. Sahur. Pas sahur itu malaikat turun ke bumi. Doain kita yang sahur. Didoakan kita oleh malaikat. Ketika kita sahur itu. Doanya apa? Agar kita mendapatkan keberkahan hidup. Makanya agak lama tuh sahur. Jadi lama malaikat tuh doain kita. Ya kan? Terus gitu. Sahur. Jangan nggak sahur. Kalau nggak sahur nggak dapat doa malaikat. Terus mulai dari sahur, terus perbanyak doa apa yang mau diminta. Sampai buka puasa. Karena waktu di mana orang berpuasa, itu doa diijabah oleh Allah. Maka berdoalah. Berdoa untuk siapa aja. Untuk diri sendiri, buat keluarga. Ya. Indra. Kucingnya masuk lagi, tutup aja pintunya. Tutup pintunya. Tutup pintunya ya. Ya. Jadi perbanyak doa. Habis sholat tahajud perbanyak doa. Karena itu waktu yang diijabah oleh Allah. Habis azan, antara azan dan iqomah perbanyak doa. Itu waktu yang diijabah oleh Allah. Ketika ibu-ibu sakit, berdoa. Ketika sakit itu, doa diijabah oleh Allah. Makanya kalau bertandang sebetulnya
Yang mendoakan itu siapa, Bu? Doa yang diijabah itu siapa? Orang yang sakit doain orang yang sehat. Ya, karena doa orang yang sakit itulah yang diijabah oleh Allah. Jadi dibiasakan kalau ada orang yang sakit, bertandang ke orang yang sakit, doain ana ya. Gitu. Ketahuan nanti dia, ana doain katanya. Doa orang yang sakit itu diijabah oleh Allah. Selanjutnya doa siapa lagi? Orang tua tuh. Ibu rajin-rajin ngasih apa gitu ke orang tua. Nanti kan ridho tuh. Nah pas lagi ridho-ridhonya itu mintalah doa apa. Ya lagi seneng hatinya minta doa apa ke orang tua. Terus doa siapa lagi? Ya doa ibu-ibu hamil. Orang hamil juga doanya diijabah oleh Allah. Minta doa sama orang hamil. Ya. Terus doa siapa lagi? Orang-orang yang soleh. Ya, minta doa sama orang-orang yang soleh. Insya Allah diijabah oleh Allah. Nah itu saja dari saya. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Bagi Ibu Guru ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, Bu? Ini para Kepsek penilaian mutabaah mingguannya udah jalan belum? Insya Allah jalan Ustazah. Insya Allah sudah berjalan. Ya, ini belum ya. Jalan menurut perbaikan kepribadian belum ya. 2 minggu lagi lah insya Allah. Yang istiqomah, guru-guru di mutabaah yang istiqomah. Saya bertanya. Jadi gambaran ini, sebagai kepala sekolah, guru itu dilihat dari ujung kepalanya sampai ke ujung kakinya itu. Kalau saya itu tiap guru, saya lihat tuh dari ujung palanya sampai ujung kakinya. Santri itu begitu, sampai maaf ngomong, Bu Aisyah tuh tahu tuh, sampai santri yang celananya robek tuh yang laki-laki tuh tahu tuh. Saking detailnya saya. Mungkin Bu Umi tuh ngerasa ya. Ngajar ada Bu Nurul di sana. Mungkin deg-degan ya. Bu Umi ya. Kalau ngajar ada Bu Nurul, ini ntar ada Mbak, gimana ya? Jadinya gimana ya? Aisyah tuh, Bu Aisyah. Karena memang gitu, diperhatiin betul. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Semuanya diperhatikan. Kepribadiannya, bahagianya, susahnya, sehatnya, sakitnya, diperhatikan. Guru-guru itu. Senyumnya, ketawanya, tangisnya, diperhatikan semua. Begitu guru. Jadi jangan kalau pas kebetulan diperhatiin lagi yang akhlaknya nggak baik, jangan bilang ini banget sih. Budaya dakwah kita sudah begitu di Beki. Kita budaya dakwahnya ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semuanya. Kita ingin sama-sama masuk ke surga Allah karena kita ingin saling mencari nanti, saling menyelamatkan. Makanya kita saling memperhatikan, sekecil apapun diperhatikan. Sampai kan pas corona kita perhatikan betul, jangan sampai ada keluarga besar Bait Qurani yang nggak makan. Ya kita kan bisanya takarannya antara makan sama nggak makan ya Bu ya. Belum bisa
perhatikan mana yang punya mobil, nggak punya mobil gitu. Orang yayasan aja belum punya mobil ya. Sampai begitu, perhatikan ya Ustazah Kepsek. Jadi memutabaah tuh begitu. Jadi tidak hanya yang tertulis oleh Bu Nurul saja, semuanya. Tadi kata Bu Nurul. Diperhatikan alisnya, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, kukunya. Jangan sampai bait Qur'ani kukunya panjang nanti. Duh. Nah, kalau ada, jangan heran nanti kalau pas offline ketemu Bu Nurul, langsung Bu Nurul ambil jepit kuku, Bu Nurul taruh depan Ustazah. Nah, Ustazah baru, oh iya ya, ternyata Bu Nurul itu detail ya gitu. Perhatiin kukunya, perhatiin. Tadi perhatikan. Facebook-nya perhatiin, Instagram-nya perhatiin. Ini mutabaah. Ada gurunya ulama besar di status. Ya, status itu untuk dakwah, untuk umat. Udah titik. Ranah privasi itu dalam. Aib nggak boleh ditulis, apalagi suami ditulis di situ, anak ditulis di situ. Ya, nah itu mutabaah, dilihat betul guru-guru. Untuk apa? Saling menyelamatkan, saling mengingatkan. Guru-guru juga begitu. Kalau ada masalah apa aja, baik masalah finansial, masalah kepribadian, masalah dakwah, walaupun belum bisa membantu, paling enggak memberikan solusi. Walaupun belum bisa memberikan solusi, paling tidak memberikan pandangan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini ada pertanyaan di chat, Bu Nurul. Oh iya. Apa enggak dibaca? Ustazah Bu Nurul enggak pakai kacamata. Iya Bu Nurul, ini dari Uli Beki BH. Assalamualaikum. Ustazah, bagaimana cara mengingatkan guru yang kurang bertanggung jawab atas tugasnya? Dan itu terjadi berulang kali. Syukron. Panggil sama kepala sekolah. Ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kamu enggak bertanggung jawab. Pertanggungjawabanmu di hadapan Allah, bukan sama saya. Kamu masih mau nggak di bait Qur'ani? Langsung gitu aja. Karena menjadi contoh, kita ini pengemban dakwah akan melahirkan ulama besar. Kita memberi contoh bagaimana mengemban dakwah itu yang amanah. Nah, sembari ditanya, kendala dia apa? Dia nggak kurang bertanggung jawab itu kendala dia apa? Kalau dia lalai dan pemain lama, lepas aja. Oh, misalnya udah pemain lama dari zaman Bu Lika, riwayat dakwahnya juga begitu, nggak ada perubahan, udah lepas aja kalau Ana mah. Udah nanti kayaknya udah nggak bisa berubah. Udah kita nggak bisa bersama lagi di bait Qur'ani gitu. Gitu aja. Ya kan? Karena bisa jadi dakwah kita berat karena ada orang-orang yang masih melanggar hukum syara. Gak apa-apa kita. Lembaga kita jangan takut. Jangan takut kehilangan guru, jangan takut kehilangan siswa. Takutlah kehilangan Allah. Jadi singkirkan semua keraguan Ustazah dalam berdakwah ketika ada pikiran, nanti kalau guru-guru pada begini gimana? Nanti kalau orang tua Mi, Unung lagi ngajar. Lagi ngajar, Mi.
Maaf ya Umi, saya nelpon. Itu ya, Ustazah ya. Tadi ada lagi pertanyaan ya. Baik Ustazah, jasa Ada Ustazah. Yang kedua apa itu? Ini dari Becky Sinangka, Ustazah. Assalamualaikum. Untuk guru yang malas mencari tahu ilmu, ketika mendapat amanah, senangnya hanya copy paste, malas belajar. Padahal sudah diarahkan, tetapi belum bisa berubah. Apa solusinya, Ustazah? Halo? Ustazah kedengaran suara saya nggak? Terdengar Ustazah. Kedengaran. Terdengar Bu, jelas. Halo? Kedengaran, Ustazah. Ustazah yang di sana kedengaran suara saya nggak? Iya, iya. Kedengaran Bu. Ustazah dari tadi kedengaran suara saya nggak? Kedengaran Bu, jelas Bu. Halo? Halo Iya, ibu-ibu Ustazah. kedengaran suara saya nggak? Kedengaran Dengar, Ustazah. Kedengaran Bu, jelas. Ibu-ibu kedengaran suara Kedengaran jelas Bu, kedengaran. Dengar Bu. kedengaran ya? Ya. Jelas Bu Nurul, alhamdulillah. Ini belum ada. Untuk guru yang malas mencari tahu ilmu ketika mendapat amanah, senangnya hanya copy paste, malas belajar, padahal sudah diarahkan, tetapi belum bisa berubah. Apa solusinya? Gitu. Nah, yang begini ini, ya, yang memang ujungnya misal bla 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 tidak mau berubah, bla 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 tidak mau berubah. Jadi Ustazah, saya tekankan visi kita mencetak 1 juta ulama besar. Artinya kita harus bisa berubah I3D. Kalau mau jadi guru ulama besar, siap I3D. Kalau nggak siap I3D, berarti nggak siap di Bait Qur'ani. Berpikir ulanglah. Ya kan? Kalau nggak siap I3D, maka berpikir ulanglah. Dan carilah lembaga yang memang melepas ustazah, ya, akhiratnya. Carilah lembaga yang memang ustazah bebas, akhirat ustazah tidak diperhatikan. Nah, diajak ngomong begitu. Dan sekaligus pada forum ini saya sampaikan dari pusat. Sudah syarat baku di Bait Qur'ani siap I3D. Bukan sudah bisa I3D, tapi siap untuk berproses I3D. Ada orang yang memang keilmuannya rendah, tapi dia mau berproses. Kalau dia dibandingkan dengan orang yang sudah bisa, dalam setahun pun diproses, dia tidak akan bisa sampai ke sana. Tetapi dalam tiap harinya, dia menunjukkan perubahan, atau kesungguhannya itu sungguh betul. Misalnya, nggak fasih, tapi rajin betul ngaji. Tapi nggak fasih udah bertahun-tahun. Itu mah lain lagi, bukannya nggak I3D. Itu ya, di prosesnya. Gitu. Ada lagi ya kali ya. Udah. Ada lagi pertanyaan?
Ibu Guru ada yang mau bertanya langsung boleh, kalau mau lewat chat juga boleh. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Assalamualaikum Ustazah. Tapi bersikaplah di hadapan orang tersebut dengan rasa kasihan. Kasihan itu apa? Bukan dengan rasa takut, gak enak, bukan. Kasihan. Kalau kita biarkan, dia terus begitu. Kasihan nanti ketika ajal menjemput dia dalam posisi seperti itu. Kasihan nggak? Kasihan kan? Nah, kalau kita kasihan, maka kita kasih dia sebuah ketegasan. Bisa jadi bersama kita dia tidak berubah. Bersama yang lain dia akan berubah. Ya, nah jadi betul-betul tadi Ana sampaikan kepada para Kepsek ya untuk memperhatikan gurunya mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Mulai dari apa yang dia katakan sampai dengan apa yang dia munculkan dalam sikapnya. Mulai dari apa yang dipasang di statusnya, di FB-nya, di IG-nya. Wah, masa begitu sih bait Qur'ani? Iya, harus dipastikan. Ya, kita kan ke orang tua HP itu untuk tolabul ilmi atau untuk dakwah. Udah, titik. Itu harga mati. Nggak untuk yang lain. Nah, begitu juga untuk diri kita. Untuk anak kita. Maka nanti kita nggak kena kaburo maktan indallah takulu malah taf'alun. Ya, besar dosanya di hadapan Allah. Mengatakan sesuatu apa yang tidak kita kerjakan. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, tidak ada maksud untuk mengintervensi bagian-bagian terkecil dalam kehidupan ibu-ibu semuanya. Dari awal kebersamaan kita selalu bermunajat kepada Allah. Ya Rob, satukan kami dalam surga Firdaus-Mu. Maksudnya, kita bersama dalam surga Firdaus Allah. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya kita saling menasehati dalam kebaikan. Maka ketika kita saling menasehati dalam kebaikan, maka di sana nanti siapa yang dahuluan yang masuk ke surga Allah, maka kita akan saling mencari. Maka dengan proses itu, kita akan berkumpul dalam surga Firdaus Allah. Berarti doa kita berkumpul dalam surga Firdaus Allah itu akan menjadi sebuah kenyataan nggak dengan ikhtiar kita ini? Akan menjadi sebuah kenyataan kan? Saya khawatir nanti ibu-ibu begini berdoa tuh nggak yakin. Ya Allah, kumpulkanlah kami keluarga Bait Qur'ani, keluarga besar Bait Qur'ani dalam surga Firdaus-Mu ya Rob. Dalam hatinya apa iya sih? Apa mungkin? Mungkin Bu, inilah ikhtiarnya. Inilah ikhtiarnya. Insya Allah kita lakukan ikhtiar ini. Insya Allah meridhoi kita untuk berkumpul semua dalam surga Firdaus Allah. Mungkin ibu yang nggak ikut kajian takziah Nurul dengan Nurul Karomah dengan Syekh Mesir. Saya merinding mau nangis. Itu tuh si Nurul itu saya amanahin begini, Rul, kalau kamu nanti pergi sama rombongan Zawata ngambil sanad, minta nomor orang Mesir itu ya, Rul. Ya Ustazah. Naam. Dia kan gitu, bahasa Arab mulu dia. Betul pulang bawa tuh nomor orang Mesir itu. Rul, hubungin dah Rul.
Mau nggak tuh Syekh ke sini? Ya Ustazah, iya, Ustazah. Dihubungin tuh sama dia. Ustazah mau, Ustazah. Nah, Syekh tuh datang dijemput, dilayanin, di apa sama dia. Nah, insya Allah nanti pondok kita ijazahnya muadalah. Tahu nggak Ustazah apa itu muadalah? Setara sama kalau TK, setara TK Al-Azhar Mesir sono. Kalau MI Mesir sono. Kalau MA Mesir sono. Itu maksudnya. Nah, kalau begitu ada nggak tuh Jariah Sinurul jadinya? Ada kan? Dari amanah yang kecil coba. Apa amanah kecilnya tadi? Minta nomor HP. Kecil nggak itu? Dibandingin sama Bu Tiana bikin kurikulum, gede mana sama minta nomor HP Bu Tiana? Ya kan? Lebih mudah minta nomor HP. Coba pembicara. Afwan, Syekh, minta nomor HP-nya, Syekh. Kan begitu doang. Daripada bikin kurikulum, bikin silabus, gede mana coba? Ya kan? Maka jangan pernah menyepelekan amanah sekecil apapun. Kita nggak tahu. Mungkin di amanah itu menjadi jalan menuju ke surga Allah. Ya kan? Nggak tahu kita. Nggak tahu. Nah, itu jadi pelajaran buat kita semuanya. Sampai Bu, ya Ustazah semuanya, pingsan tuh si Nurul ya. Saya kira masih pingsan. Kata kakaknya dia pingsan. Malam nelpon saya. Assalamualaikum Ustazah. Kata saya, dia udah siap. Mau kata sambutan buat habis 30 juz. Rul, katanya kamu pingsan kok ngomong sekarang. Saya bilang gitu. Enggak Ustazah, Ana masih bisa ngomong. Besok saya telepon, kata bapaknya pingsan lagi dia. Nggak lama berapa hari nge-WA lagi, ngomongin saya lagi. Artinya apa tuh? Tuh amanah. Ya Allah tuh, kalau begitu. Jadi penutup maut nggak begitu jadi ustazah? Dakwah. Jadi penutup maut. Coba bayangkan. Dari cuman minta HP tuh. Bocah disuruh ngikut. Bayangin tuh. Sampai sekarang saya itu ngajar di sini. Dan insya Allah setiap Jumat nanti ustazah yang ngajar tahfiz semuanya wajib ngikut. Itu udah tercatat. Jadi pelajar Al-Azhar siapa yang ikut? Nah, itu punya jariah nggak si Nurul? Punya. Kalau ngandalin amal yang lain mungkin. Yang namanya manusia, kita punya salah nggak? Punya salah. Buat nutupin yang itu, yang lain-lain, pakai apa? Nggak taunya tuh. Gara-gara ngikutin tuh. Omongan Bu Nyainya, minta nomor HP. Itu doang. Sama ngurus tamu pondok. Diurus tuh sehnya, diurus sama dia. Nah, jadi tadi ya, semoga sekecil apapun mungkin Ustazah bilang, ada bikin repot nih, bocah. Lagi-lagi TKA, playgroup. Kerjaan saya nyebokin mulu. Mungkin gara-gara yang nyebokin yang kecil itu tuh, bocah yang suka ngompol jadi ulama besar, nggak taunya. Ya nggak? Kita nggak tahu. Tuh bocah pengen banget meler lagi. Playgroup kan kerjaannya begitu. Meter, nggak tahu meler, ya kan? Nggak tahu yang meler jadi ulama besar. Nah, tanya sama Bu Aisyah, kalau tahu Maliha mah meler dulu. Pakai ini terus, pakai apa tuh namanya? Pakai tisu di sini. Nah, sekarang nyari semua jadi ulama besar. Nah, jadi sekecil apapun, jangan kira tuh guru playgroup, aduh guru playgroup saya nggak naik kelas. Ladang pahalanya besar, insya Allah. Nggak akan orang bisa kaji kitab kuning kalau nggak tahu huruf alif. Gimana mau baca bismillah kalau nggak tahu huruf alif? Nggak bisa. Ya, nah itu saja. Kita berjuang sekuat tenaga. Semoga Allah kasih kita kekuatan. Kita istiqomah
dalam dakwah ini untuk melahirkan 1 juta ulama besar. Semoga Allah izinkan semua itu terwujud, walaupun belum terwujud dalam generasi kita. Mungkin akan generasi sebelumnya, dan insya Allah kita ada jariyahnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustazah. Alhamdulillah, Ibu Guru semuanya sudah selesai kajian rutin kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustazah Nurul yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga menjadikan kita menjadi pribadi atau guru yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian kita rutin hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih Ibu Guru semua yang sudah mengikuti kajian hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dilanjut Muhammad. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sayangnya itu yang mana? Terus Muhammad. كان الناس أمة واحدة فبعث Mana sayangnya mana? Kansa. النبي Sini bawa sini. Sini bawa sini Kansa. Mulai sekarang Raya kalau murojaah harus baca. Biar kuat hafalannya. Ambil Qur'annya, Qur'an Muhammad. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم Mana yang punya Roya? بغيا بينهم Itunya, LK-nya yang punya Roya mana? الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من Mana الحق LK-nya yang punya Roya? والله Diambil. من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق